Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Tahiyah ke siapa? Tahiyah. Oh iya. Syukur alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Kak Budok Udin Sunan Gunung Jati beserta jajaran pimpinan yang saya banggakan, Ketua Dewan Rencana beserta seluruh jajaran. Pada pagi hari ini kita merasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkunjung ke salah satu tempat yang membuat mata teman-teman saya terbelalak. Terima kasih atas sambutannya, atas saya nggak bisa katakan yang lebih ini lagi ya, karena memang di awal saya cukup terharu kan. Ini mengingat zaman-zaman saya dulu masih Pandeja di Pakuan. Dulu Pakuan itu di Bogor, ketua yayasannya Pak Masudi kan, Pakuan. Itu saya masuk tahun 91, tiba-tiba ketua senat saya ngomong sama saya harus dibuat pramuka di Pakuan. Karena kalau nggak ada pramuka Pakuan malu Pakuan ya kan. Mau nggak mau saya untuk Racana di Pakuan saat itu. Kalau sejarah di Pakuan itu saya ketua Racana yang pertama. Saya yang merintis Racana Pakuan. Nggak lama itu ada kegiatan komunikasi di Malang, Community Development Camp. Komunikasinya di Malang kita berangkat. Jadi seperti saya pulang kampung lah, lihat adik-adik kita yang gagah, yang apa ya, kalau orang Bandung saya tulis ya, tulis, burger, akses ya. Bahasa kita di kantor juga karena memang kita Banten dulu masih satu ibu ya. Saya merasakan pernah pakai bed Jawa Barat kan. Di tahun 2000 baru kita pakai bed Banten. Jabar Banten. Kebetulan pembina saya juga Kak Mas Tuki almarhum Kanduk ya. Nanti tahun depan kita insya Allah undang nanti kita ada acara silaturahmi akbar kan. Mohon kiranya nanti juga Dewan Rencana untuk depan bisa hadir datang bersama kegiatan kita. Ada kegiatan silaturahmi akbar dalam rangka haul 1 tahunnya Kanduk kan. Kebetulan Tangsel tuan rumahnya, karena memang Kabupaten Tangerang dulu satu. Nggak lama pecah ada Kota Tangerang, nggak lama lagi pecah ada Tangsel Selatan. Untuk hari ini mungkin sedikit saya kasih informasi kan. Dalam pramuka di Dispora Tangsel ini baru ada di bulan April tahun 2022. Kalau sekarang 2023 berarti itu sudah berjalan setahun lebih, umur 2 tahun kan. Jadi memang bidang baru. Jadi mohon maklum kalau staf saya dulu ini staf saya di bidang olahraga dulu kan. Saya dulu kan olahraga begitu di untuk terwal baru SLTK-nya di bidang pramuka, saya dipanggil Pak Wali, masih mau jadi kabit pramuka masih mau jadi kabit olahraga apa kabit pramuka? Saya kabit pramuka aja Pak. Luar biasa. Mungkin di Indonesia yang saya tahu kalau di Kemenpora orang pramuka yang jadi pejabat itu Kalatin Pak. Kalau di Tangerang itu ada Kang Dadang, Camat Kelapa II, sekarang Ibu Sekjennya Wacak Kabupaten, Ibu Sekjen Wacak Tangsel kan. Jadi saya sendiri pramuka ini, jadi saya masuk teknis itu karena memang pramuka kan. Dulu Tangsel baru terbentuk, alhamdulillah ada kuota gitu. Walaupun kita tes juga ya. Ada teman-teman saya yang pramuka masuk PNS dan mungkin kalau kita bersyukur hari ini saya pramuka dunia hobi di pekerjaan kan. Mungkin kakak dosen ya pekerjaan ya. Kalau itu pramuka, laki pramuka itu hobi. Kalau saya memang jadi pekerjaan. Jadi kalau di Tangsel pramukanya ada yang aneh-aneh, pasti Pak Wali nelponnya saya.
Kalau ada yang salah tentang pramuka di Tangsel, pasti saya yang ditegur. Kenapa ditegur? Karena bahasanya Pak Wali kan dulu yang gue gaji, dulu yang gue lantik, dia udah ngasih fasilitas. Nggak mungkin dia balik kuarcap kan? Ada kuarcap emang kerja sosial ya, nggak ada gajinya kan. Gue juga berkacang seperti itu. Jadi kalau sekilas tentang Dispora di Tangsel itu ada bidang pramuka, karena memang wali kota kita orang pramuka. Dulu zamannya Bu Erin juga, Bu Erin ternyata orang Bandung ya, SMA-nya di Bandung, dulu dia ngojang priangan di Bandung juga, dia pas di Braga juga di Bandung, sampai di Tangsel dia peduli dengan pramuka. Alhamdulillah kita bisa mengantarkan Bu Erin mendapatkan sarjana melati ya. Jadi kalau sarjana melati itu kebanggaan buat kepala daerah. Dan ternyata masih banyak birokrat yang nggak tahu penghargaan pramuka itu apa. Tapi pada saat disematkan sama Pak Jokowi sama SBY, baru kepala daerah yang lain biasanya tertarik ya untuk peduli sama pramuka. Beralih ke Pak Benyamin Dahli, dia wakil wali kota, sekarang jadi wali kota. Itu juara pramuka dulu kan kuarcap saya di kabupaten. Jadi tahun 2003 saya satu misi sama beliau, kita di komisi Orgabung, saya di Bina Wilayah, karena dulu Tangerang itu luas, ada 31 kecamatan. Jadi saya bina wilayah Wedanaan Serpong, saya membawahi sekarang di Tangsel. Jadi kalau rapat sama beliau, ya masih ingat lah masa-masa kita berjibaku dengan pramuka ya. Dulu beliau masih kabak organisasi di Setda, saya masuk honorer dulu kan. Saya guru hampir 18 tahun jadi guru honor di salah satu sekolah dasar. Kalau belajar PNS, sekarang kita di pramuka. Dan yang menjadi ini mungkin motivasi buat adik-adik kita di sini kan, buat teman-teman saya semua. Pramuka itu seperti yang sampaikan Satya Buku Dharmakan, Dharma Buku Baktika. Ada implementasinya jati diriku, amalan Satya dan Dharma. Jadi kalau saya melihat profil pramuka pemuda pandega seperti ini, itu sedikit profil ideal. Ya Kayudo ya, Kayudo aja sampai. Ini mohon maaf Kak, saya hari ini membawa beberapa jajaran saya, ada kepala seksi, 3 kepala seksi di bidang pramukaan, Pak Yudo bidang SDM ya, Nah Kedi bidang diklatnya, kemudian bidang organisasi. Jadi kita punya fungsi kan, punya tugas pokok dan fungsi di bidang pramuka apa. Kalau ada beberapa staf saya, ada Kak Dadi, ada Dandi, ada Kak Me, ada Kak Sigit, ada Kak Mentari yang di belakang, ada Kak Dandi yang seperti preskomnya Bandung Mediati. Mohon dimaklum Kak, dulunya kami semua di bidang olahraga. Begitu kami mengemban bidang pramuka, mungkin kami perlu banyak belajar, terutama teman-teman saya yang memang mungkin kami baru kali ini nggak baju pramuka kayak begini ya kaminya, ya kan? Ya artinya kenapa kita harus belajar? Karena kita yang diberikan amanah, karena kita yang diberikan tanggung jawab, dan kita yang diberikan APBD. Jadi jangan sampai APBD kita tidak tepat sasaran. Itu uang pajak dari rakyat yang harus kita implementasikan kepada masyarakat. Insya Allah udah mulai nanti PPTK saya semua udah mulai merancang kajian, besok kita bikin protokol Kak 2025. Besok Pak Kabit kita bikin seragam ini, unit ini. Minimal di Tangsel itu ada. Jadi kayak kemarin kita dapat kunjungan dari Dispora Palembang kan, malah dia belajar sama kita. Artinya pada saat tahun 2011 di Jambore Nasional di Palembang, saya datang di sana kan, saya bawa mobil sendiri sama teman-teman pengurus keluarga yang lain, jadi tim peninjau. Mulai masuk ke kota Palembang itu sudah disambut kita. Upacara pembukaan sangat meriah di Palembang. Artinya apa? Dulu Jamnas di Palembang itu saya lihat termasuk salah satu Jamnas terbaik yang pernah dilaksanakan di Indonesia. 2011 dan sekarang 2023, 12 tahun yang akan datang, ternyata di Palembang regenerasinya nggak berjalan kan. Padahal 2011 kita punya tren gitu ya, ramanya itu
sekarang dia main ke Tangsel, ternyata pembinaannya nggak berkelanjutan. Ini kadangkala kita ada stagnan nih, dari Dewan Racana zamannya ke dari tahun begini, nanti yang mungkin dokter yang datang akan lebih hebat atau lebih belum kan kita nggak pernah lihat. Tapi kalau niat kita regenerasi, insya Allah akan jalan. Gitu. Kita juga ada unit kan. Jadi kalau kemarin saya ditanya sama pimpinan pada saat kalau di tenda kita dilantik, pasti besok dipanggil sama wali kota pimpinan. Ditanya mau dibawa kemana bidang kita, ya kan? Saya bertahun setengah ini kita ada paparan program itu tentang brand. Jadi kalau di orang datang ke kantor, brandnya apa sih? Kalau di sini saya lihat brandnya itu protokoler. Saya lihat ya, karena saya ikutin media sosialnya. Kadang-kadang kalau yang bagus saya share tuh, saya jadi mohon maaf izin kan jadi status WA saya. Kadang-kadang Kak Joko melihat, ya kan, Kak Bahtiar Sekjen Waras lihat, ya kan. Karena memang tugas saya menyiarkan pramuka seperti apa, supaya kalau ada teman-teman saya orang-orang yang nggak pernah tahu pramuka jadi tahu, oh itu pramuka. Alhamdulillah kalau saya bikin status, nanti Kadis Pariwisata Tangsel jempol keren lah. Dia nggak tahu kok pramuka ada kayak begitu ya, aja. Termasuk pada saat kita dulu ada acara kegiatan bulan bakti pramuka kan. Ini brand kegiatan kita bulan bakti pramuka ya. Jadi setiap bulan Agustus kita ada bulan bakti pramuka. Alhamdulillah sudah jalan yang ketiga, tahun depan berarti yang keempat. Itu ada rangkaian kegiatannya, launching bulan bakti pramuka, ada donor darah, ada kampanye anti narkoba, ada seminar, nanti ada upacara hari pramuka, nanti ditutup dengan launching, dengan penutupan bulan bakti pramuka. Ini ada penghargaan kan, pemberian penghargaan. Pada satu event kita ada hari veteran nasional di bulan Agustus kan. Mau nggak mau kita harus terlibat, walaupun nggak diajak kita melibatkan diri kan, ada pramuka ya, gitu kan. Akhirnya pemuda Pancarmarga dengan legend veterannya menganggap kita ya udah kan tolong diatur untuk upacara pembukaannya. Pada saat itu kita tampilkan yang baca doa anak siaga, diprotes kan. Kalau kita biasa ya, kalau ada baca doa upacara pembukaan itu anak siaga biasa, dia diprotes, emang bisa bagi lihat aja nanti gitu kan. Kebetulan yang menjadi petugasnya anak SD Islam Cikal Harapan. Cikal Harapan itu dari BSD dan itu yayasannya yang punya isinya Kak Azrul Aswad, mantan dakwaan ya. Pada saat dibacakan dia doa itu wakil wali kota, biasanya kalau ada acara umumnya itu yang baca doa pasti nanti ada yang main HP kan, ada yang ngobrol ya kan. Tapi begitu yang maju anak siaga, mereka tatap paling tertuju kepada petugas pembaca doa. Mau dandimnya, mau koramilnya, mau kapolseknya, mau dalam yang lain dia. Apa benar yang baca doa ini anak siaga? Begitu dia membacakan doa, itu diam, hening semua. Begitu selesai baca doa, habis upacara wakil nyenggol saya. Ilham, bisa nggak anak saya Bilo nanti kayak begitu? Bilo tuh anaknya udah 3 tahun kan. Saya bilang bisa. Caranya bagaimana? Ikut pramuka. Harus ikut pramuka, iya harus ikut pramuka. Kalau nggak ikut pramuka saya nggak jamin. Tapi kalau ikut pramuka kan saya jamin dia bisa seperti itu. Ini satu gambaran manfaat pramuka yang orang banyak nggak tahu. Jadi kalau Pak Wali nanya Mas saya setiap hari, lu udah mimpi pramuka belum? Belum Pak, berarti lu belum dapat pramuka. Jadi kalau malam dia di rumah, sekali kan besok saya ngapain ya buat pramuka. Jadi setiap hari pikiran saya pramuka. Sampai mimpi saya pernah mimpi pramuka. Berarti kalau saya udah mimpi pramuka, wali kota saya bilang, berarti lu udah dapat rohnya. Tinggal diikutin. Jadi Tangsel ada brand namanya kegiatan bulan bakti pramuka. Setiap bulan Agustus kita laksanakan. Yang kedua ada Poseka, pentas olahraga seni dan pramuka. Gitu. Lalu ini ngomongnya sambutan sambil ini ya, nggak apa-apa ya kayak.
Ya, nanti bisa di sebentar ya. Biar adik-adik kita, jadi biar saya di sini melihat adik-adik seperti ini, saya yakin nggak mereka bisa lebih hebat dari saya nanti. Karena saya sendiri nggak pernah melakukan daya pakai begini lengkap, nggak pernah. Selain gitu deh. Di zaman kita agak ini, agak banyak seleksinya. Dulu saya ikut PWN aja susah. Kalau sekarang ikut PWN malah kurang orang kan, gitu. Lagi tangsel ternyata sedikit. Ini gambaran saya belajar Mas Madani. Jabatan saya kalau kepramukaan. Saya lahir tahun 2022, sudah menikah, punya anak 3, istri tetap 1. Izin ke belakang dulu biar bisa melihat. Oh iya, silakan. Sekali lagi saya mau bikin bukan maksud saya untuk yang tidak berkenan ya. Saya hanya ingin memotivasi adik-adik saya yang keren seperti ini, bahwasanya pramuka bisa menjamin masa depan kita. Ya. Buktinya saya jadi PNS, kepala bidang karena pramuka. Kalau Pak dulu ini atlet fisika dulu, dia bisa jadi kepala seksi olahraga karena dia atlet bola. Ya kan, artinya hobi yang adik-adik gelutin kita akan menjamin masa depan kalau memang diikuti dengan serius dan ikhlas. Itu kata kuncinya ya. Jadi kalau saya dulu nggak pernah ikut kegiatan ekskul yang lain, kan dari SD saya siaga tuntas, penggalan tuntas, penegak tuntas, pandegan tuntas, pembina tuntas, pelatih tuntas. Jadi saya kalau diajak ikut pas Gibran nggak mau, paling pengen tahu aja silakan. Tapi kalau jadi anggota nggak mau. Karena saya harus fokus di satu kegiatan supaya saya nggak pernah ulang dari awal. Ya kan kalau di SMA kita ikut pencak alam digodok lagi kan. Tapi kalau kita ikut SMA jadi pramuka sama pembinanya udah tolong bantu saya tuh kan gitu ya. Bukan lagi kita yang disuruh kotor-kotoran atau apalah gitu ya. Lanjut ke tarif. Operatornya lulusan, katarnya lulusan. Ini apa ya? Yang memang kita harus sampaikan. Jadi saya di Dispora punya tanggung jawab. Bagaimana dinas-dinas yang lain bisa memahami pramuka. Kadang-kala ada kepala dinas pariwisata nggak tahu ada sangka pariwisata, ya kan? Ada kepala dinas pendidikan kebudayaan nggak pernah tahu ada sangka media bakti. Yang namanya kepala dinas lingkungan hidup nggak pernah tahu ada sangka Taruna Bumi, sangka Kalpataru, ya kan yang binaan mereka. Mungkin setelah ini saya akan menyampaikan kepada pimpinan saya, minimal kepala dinas itu harus orientasi pramuka. Jadi dia tahu nanti tugas fungsi pokoknya apa sih, tambahannya apa sih gitu, ya kan? Nah ini yang kita berharap pada umum tujuan saya teman-teman tahu lah. Karena Golden Scout Generation yang dimiliki oleh pramuka Indonesia ini dahsyat sebagai agent of change, agent of development dan organisasi kan. Ini yang selalu digaungkan oleh Wakil Nasional. Dulu tahun 2000-an lah sebelum undang-undang itu disahkan, itu ada revitalisasi pramuka kan? Masih dengar ya, kita ada revitalisasi gerakan pramuka. Kalau kita cari revitalisasi apa sih? Berarti memperbaiki yang sudah ada untuk lebih baik. Tapi ternyata tidak berjalan dengan yang diharapkan kan gitu revitalisasinya. Karena apa? Karena semua anggota pramuka dan semua stakeholder di lingkaran gerakan pramuka kurang kurang empati atau peduli dengan pramuka. Mungkin kalau di Bandung pakai seragam pramuka gini orang biasa aja, tapi kalau di Tangsel kan udah tua masuk pramuka aja, ya kan? Dulu zaman saya di pramuka, saya SMA di 87 di Nusantara. Saya kalau pakai pramuka mainnya ke Aldiron. Dulu di Blok M itu ada namanya kelas itu Aldiron paling keren di Blok M. Jadi saya bangga dulu kan pramuka masuk mall. Kalau sekarang adik saya sudah masuk mall nggak mau, malu katanya.
Nah ini kan pola pikir yang sudah agak sedikit berubah ya, mindset pramuka dia jadi anggota pramuka belum. Tapi saya yakin di sini enggak. Di sini keren, bangga semua. Ini menginspirasi kita yang di Tangsel nih. Nanti ke adik-adik ini ada Kak Dadi, ini apa ya, Bapenas yang bidang pramuka. Ada yang merancang kegiatan di bidang pramuka Kak Dadi. Nanti Kak Dadi sudah melihat nganggarin bikin seragamnya berapa, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nanti yang unit porsi marching band-nya bagaimana, ini bagaimana. Kita harus bisa wujudkan 2 tahun 3 tahun ke depan. Lanjut ya. Dan tujuan kita yang tadi kan ya, ini sebenarnya kita punya apa ya, punya tugas bagaimana bidang pramuka ini bisa berkolaborasi antar lembaga. Dan ini yang masih agak sulit ya kan, karena kembali tadi ternyata nggak semua orang punya rasa aware dengan pramuka ya kan, apalagi kalau basicnya dia kepala dinasnya basicnya pas kibra, udah agak ini lagi sama kita ya kan, apalagi basicnya dia PNR atau PNI gitu ya, udah agak susah. Dia ada lebih ini ke apa, organisasinya dulu kan gitu ya. Tapi kalau kita ketemu sama kepala dinas yang dulu orang pramuka, nyambung tuh kan gitu ya. Kita menggali potensi jelas, penyusunan strategi dan penyiapan strategi. Jadi hari ini kan saya bersyukur sekali teman-teman saya, jajaran saya bisa mengevaluasi nantinya. Selama ini kegiatan kita sudah bisa seperti ini belum sih? Ada nggak sih seperti ini gitu? Kayak tadi kita datang, nanti kita terima tamu dari WhatsApp mana atau dari diaspora mana, ada nggak upacaranya kayak di depan tadi? Ya kan? Itu harus mulai dipikirkan. Artinya potensi yang kakak punya, saya ATM kan, ambil tiru modifikasi kan gitu. Ya mohon maaf, karena memang pramuka itu nggak boleh eksklusif kan, harus inklusif. Artinya inklusif itu kelebihan lain kita saling apa ya, saling ambil ya, tiru tapi nggak boleh ditiru bulat-bulat, kita modifikasi lah dikit-dikit gitu ya. Tapi sejarah nggak akan pernah melupakan bahwasanya kita ngambil dari mana, dari Sunan Gunung Jati. Itu sejarah yang nggak bisa dilupakan. Jadi jangan khawatir pada saat nanti di Tangsel dibentuk tim protokoler, itu di buku sejarahnya ada tuh. Awalnya kita ajang sana ke Sunan Gunung Jati dengan ketua dewan acaranya siapa, pemilihan siapa, itu hari di buku kenangannya, di buku sejarah. Terinspirasi. Kalau yang paling bawah Kak, ini yang paling susah. Saya seumur-umur jadi PNS baru sekali dapat surat teguran dari pimpinan karena dianggap lalai. Kenapa dianggap lalai? Ternyata inspektorat itu kalau periksa kita APBD kita gunakan, dia akan tanya, ya kan, outputnya mana? Dewan juga begitu kan. Komisi 2 itu galak-galak kan kalau di Tangsel. Rata-rata perempuan semua kan. Kalau ngomong itu udah kayak ngomong emak-emak anaknya aja, kita galak. Dia minta sampai outcome-nya apa? Ada nggak impact benefitnya? Jadi kegiatan yang kita lakukan itu diminta itu sejauh itu. Nah bagaimana kita bisa mengukur itu kalau data potensinya nggak ada? Tangsel baru terbentuk 15 tahun yang lalu. Kita tanya mahasiswa cabang, nggak ada tuh data potensinya. Jadi jumlah penggalang berapa, jumlah siaga berapa, jumlah pembina berapa, pelatih berapa, perangkat garuda berapa, nggak ada. Padahal yang namanya kita di organisasi manapun, yang paling pokok itu adalah administrasi organisasi, itu nomor 1. Bagaimana kita bisa mengukur kegiatan ini berhasil, capaiannya dan berapa peserta, ya kan? Akhirnya alhamdulillah kita sudah boleh usul, walaupun nggak semua sekolah mengirim data potensi di depannya, kita coba ada. Ternyata di kuadran nasional juga nasnya juga belum maksimal, ada beberapa kuadra yang belum mengirimkan data potensi. Akhirnya nggak bisa dikatakan data terkini jumlah pramuka di Indonesia.
Gitu. Kalau di Tangsel kita nggak bisa bilang itu jumlah terkini, minimal itu akan jadi patokan kita. Ditambah di sana, maaf mungkin di sini ada yang melatih di sekolah ya, di depan SD, SMP ya kan. Ternyata akan ada masalah. Jadi pada saat inspektorat periksa pada kepala sekolah A, ini ada pertemuan yang ada. Siapa pelatihnya ini A dan B, ya kan? Standarisasinya apa di jadi pembina pramuka di sini? Oh dia penegak kehidupan tugas, ternyata nggak bisa. Inspektorat itu maunya dia ada ijazah, ada sertifikasi yang menyatakan dia pembina. Jadi kalau nggak ada itunya dikembalikan tuh uang motornya. Kan? Iya. Nah ini yang akan ada temuan. Temuan itu kalau udah bicara pengembalian kan, dulu saya kepala UPT juga di Serpong Utara Pendidikan kan. Jadi ada guru, anaknya sudah kerja, saat udah kuliah tetap masih terima tunjangan anak. Nah, itu. Itu diperiksa inspektorat 10 tahun kan, kecil kan. Dia cuma mengembalikan 5 juta selama 10 tahun tunjangan anaknya. Tapi dikali berapa ratus guru yang begitu kan di kecamatan, hampir 200 juta kan pengembalian. Ya, Bukan saya yang suruh kembaliin, tapi tugas saya akhirnya kan yang kerja di sekolah itu minta-minta. Nah ini yang kita harapkan ada keselarasan ya. Jadi jumlah potensi itu. Saya ingin aja kayak berbuka aja tapi mohon maaf. Jadi ke depan kita nanti saya juga pengen tahu nggak di sini data potensinya berbasis elektronik atau tidak. Kalau tidak berbasis manual seperti apa, nanti kita minta ininya ya, apa rujukannya. Karena itu akan menjadi standarisasi kita pada saat kita menyampaikan kepada dewan jumlah pramuka di taman 1.000 orang pembinanya. Terus peserta didiknya 10.000 orang. Untuk ada KMD idealnya 1/40 ya. Iya betul. Tapi kalau ada 10.000 orang pembina 1.000 orang cukup nggak? Oh cukup. Oh ternyata kurang. Berapa kurangnya? Kan itu dihitung dari anggota pramuka tadi. Iya betul. Jadi udah nggak bisa lagi kita kira-kira sekian nggak bisa. Jadi kalau bicara anggaran itu bicara BNM, BRS, datanya terus valid kan. Ya, jadi kalau hari ini kita cuma ada 1.000 orang peserta didik, pembinanya cuma 10 orang, tinggal dikali aja terus 1/40 berapa kebutuhan pembina pramukanya. Nah itu akan kita anggarkan untuk ada KMD di Tangsel. Lanjutkan. Ini susunan organisasi kita kan? Ya. Kita disahkan 8 Maret 2022 masih baru nih, ya kan? Tapi karena masih baru kita masih boleh jalan-jalan hubungan, cari informasi, ya kan? Sebenarnya kita bukan tadi banding, nggak berani kita membandingkan kita dengan ini nggak berani. Kunjungan kerja juga kita buat kerja, bagaimana kan kunjungan informasi aja lah, kita minta informasi seperti apa. Lanjut. 25 juta ya, 25 juta. Indonesia itu. Ini kegiatan kita pertama kan, Karang Pamitra. Kenapa kita ngadain Karang Pamitra? Itu kan domainnya Kotrical ya. Betul. Ternyata begitu saya ada di dalam pramuka, setelah 15 tahun ada Kotrical, baru ada sekali Karang Pamitra di Tangsel. Karena kita yang memverifikasi anggaran hibahnya, kita lihat di DPH hibah dia itu nggak ada Karang Pamitra. Artinya di situ Dispora punya kewenangan untuk melaksanakan Karang Pamitra. Bagaimana saya bisa menyusun program kerja bidang saya kalau saya nggak ketemu sama pembina-pembina pramukanya, ya kan? Jadi Karang Pamitra itu sebagai ajang bagaimana kita menyerap usulan aspirasi dari papan pembina maunya apa sih, ya kan? Karena pemerintah udah nggak lagi kayak zaman model baru ya. Pokoknya begini nggak bisa. Kita bagaimana bisa menyerap dari pembina. Alhamdulillah kegiatan itu terlaksana dengan lancar dan mereka buat komitmen, mereka buat kesepakatan, mereka buat rencana tindak lanjut setelah Karang Pamitra apa. Lanjut kan? Nah salah satunya adalah urusan bulan bakti pramuka kan? Jadi kalau dulu zaman saya ada bulan bakti PMI ya, ada kupon kan 10.000 ya kan buat bulan bakti PMI. Lalu ada bulan pemuda. Kenapa nggak ada bulan bakti pramuka sejak tanggal
bulan Agustus. Nah, ini salah satunya kita ada plan nanti di Tangsel sejak itu udah kegiatan rutinitas di Sekolah Tangsel bidang pramuka bulan bakti pramuka. Salah satu kegiatannya yang paling ini adalah kita menyantuni para veteran, menyantuni para pembina. Kadang-kadang ada pembina kita yang sudah kena stroke ya, kadang-kadang udah nggak bisa lihat, kita tengokin seneng tuh kan, seneng mereka ditengokin, ya kan, walaupun kita cuma bawa parsial, cuma buah aja kan, sama sedikit bingkisan buat dia kan. Dari mana? Dari semua pembina yang kita agak untuk peduli kan, sekolah-sekolah peduli, Yusupan peduli, ayo sama-sama. Lanjut. Ini nampak jelas pahlawanan kan. Kenapa kita perlu ada nampak jelas? Dulu zaman saya menggalang dari Ramu Merakit, saya harus jalan dari Lebak Bulus ke Parung kan, hanya untuk dilatih jadi penggalang rakit. Jalan kaki itu kan malam-malam kan. Ya kan, kalau penegak saya di Ciburial di Bogor, cuma dikasih korek satu, jalan ke Kawah Putih kan, sama pembina saya. Mungkin sekarang jarang yang seperti itu ya. Karena kalau saat bikin kayak gitu kita sudah ngambil pramuka aja, ya kan. Kenapa nampak jelas? Kak, ini informasi kak. Kakak mungkin kenal semua dengan Daan Mogot, ya, pahlawan nasional Daan Mogot. Itu taruna pertama kali yang ada di Indonesia. Jadi kalau orang bicara Arpau, bicara Akbil ya Daan Mogot lah taruna yang pertama. Itu ada di mana peristiwanya? Di BSD. Jadi di BSD ini ada gedungnya. Ada ini dulu barak militernya Daan Mogot kan, pada saat diserang sama tentara, dia menyerang tentara Belanda, tentara Jepang di sana, ya kan. Ini peristiwanya ada di BSD. Kenapa saya harus kenalkan? Karena nggak semua pelajar di Tangsel tahu nama Daan Mogot, ada jalan Daan Mogot, tapi nggak tahu peristiwanya di mana. Nah ini yang kita juga punya tanggung jawab, jangan sampai generasi kita lupa dengan sejarah. Ya. Lanjut. Nah ini kekuatan Jogja kan. Kalau di Jogja itu dia nggak mau dibilang pramuka kan, maunya pramuka istimewa. Ya. Jadi kalau di Jogja itu pasti dibilangnya pramuka istimewa. Dia nggak mau dibilang pramuka. Kami ini pramuka istimewa karena daerah kami daerah istimewa. Oh ya silakan aja. Ya kan masing-masingnya. Tapi memang ditujukan dengan istimewaannya. Kemarin saya lihat ke Mangku ya, ke keluarganya Habis Sultan itu meresmikan kampung pramuka yang ke-12 atau yang berapa di Gunung Kidul kan. Artinya hebat ya, salah satu kuasa daerah punya kampung pramuka sampai sekian puluh gitu. Di Jawa Barat ada atau belum ya, saya nggak tahu ya. Kalau di Banten belum ada kan. Di Jogja juga ada sampai puluhan. Ini kita ke SMA 3. Kita dapat informasi di sana tentang kampung pramuka. Insya Allah nanti tahun depan kita launching kampung pramuka di Tangsel kan? Karena sudah ada kawasan ekowisata Keranggan yang kemarin diresmikan oleh Mas Sandiaga Uno dari kampung wisata. Kebetulan ketua RT-nya orang pramuka dan mau dibikin kampung pramuka RT-nya. Jadi kita harus fasilitasi nanti ke depan. Lanjut. Nah ini Tangsel Scott jurnalis kan, salah satunya dari kalangan pemikiran, dia minta dibikin komunitas pramuka. Mungkin di sini kalau dihitung alumninya kan, mulanya Racana mungkin 200 ribuan orang kali ya. Ya kan. Itu kalau dikumpulin kan, itu kayak dari SMA 3 Jogja, kumpulin para alumninya, bikin donasi, bisa bikin gedung 7 lantai. Nama alumninya Pak Manaba. Salah satu alumni SMA 3 itu yang terkenal Dirjen Capil kan. Itu alumninya SMA 3. Kalau alumni SMA jadi bisa kayak gitu, masa ya alumni perguruan tinggi nggak bisa lebih dari itu kan? Ya kan, ini yang bisa kita contoh ya. Akhirnya di Tangsel dibikin sport community kan, komunitas pramuka Tangsel. Di era tahun yang lalu, jadi semenjak merancang dari 11 unsur pimpinan partai nasional Kak Budi Waseso, ternyata 6 orang wakil ketuanya orang Tangsel kan? Kak Supri asli Tangsel, Kak Bertol di Bintaro rumahnya, ya kan. Terus Kak Herul Buddha di Ciputat rumahnya.
ada 6 orang pengurus Warnas, orang Tangsel. Pada saat saya tahu, akhirnya saya samperin satu-satu kan, karena saya kagum pramuka. Saya pengen ya mereka orang hebat maju pramuka Tangsel dong gitu ya. Akhirnya mereka mau gabung ke Tangsel Scout Community kan. Nah, Tangsel Scout Community inilah yang membinai. Kalau tadi nanti ada unit-unitnya sama. Kita ada unit-unit juga di Tangsel Scout Community, cuma bedanya ini bukan untuk anggota pramuka aktif kan. Jadi biasanya temen Kak Dandi ya, Ketua Racana SMA, mungkin dia udah ikut pramuka lagi kan, karena malu pakai baju pramuka pada saat kuliahnya. Tapi masih mau ikut pramuka, kegiatan pramuka dia masih mau ikut. Nah disinilah tempatnya. Ya kan, mungkin dia udah terbatas waktunya, tapi dia jadi pengusaha. Disinilah dia gabungnya. Ini wadahnya buat para purna alumni peduli pemerhati pramuka di Tangsel. Lanjut. Ada kegiatan khusus. Ada di Lansar. Nah ini yang kita bilang tadi, Dewan di Tangsel itu nggak mau cuma sekedar kegiatannya input, output, selesai. Oh bisa dimaki-maki kita sama Dewan. Dia maunya sama dan benefitnya apa? Pada saat Dewan menyuarakan seperti itu, alhamdulillah bidang pramuka sudah melaksanakan sampai impact dan benefit kan. Di Lansar kita ada di kelas jurnalistik kan. Jadi saat itu kita panggil ada sekolah-sekolah SMK, SMA Tangsel, kita latih dengan orang yang berkompeten. Karena kalau kita manggil narasumber harus jelas kan, tenaga ahli atau tenaga terampil. Kalau dia tenaga ahli, sertifikatnya mana? Kalau dia tenaga terampil mana? Kalau nggak begitu kita nggak bisa bayar honornya kan? Ya kan? Ada kemarin yang jadi narasumbernya Kak Andi Humas Warnas ya. Itu sama Kak Dori dari Spot jurnalis, Spot Magazine gitu. Ini jadi narasumbernya. Nah di situ dilatih kan. Saya minta konkret ya. Hari ini anak dapat apa, besok rencana apa ada RTL berikutnya kan. Dia dimintakan alat-alatnya disiapin. Alhamdulillah kan. Ini baru setahun berjalan. Ada salah satu SMK di Tangsel yang kita berdayakan anak-anak mereka tambalannya. Jadi kalau ini dia ada foto booth kan. Ini kalau ada pemilihan begini dia udah siap-siap kan foto boothnya. Jadi foto langsung dibawa pulang sama tamunya kan. Itu foto boothnya dari anak-anak ini yang kita latih kan. Ya kan, live streaming kan. Di YouTube atau di Instagram itu di live streaming sama dia. Itu mungkin sepele ya kan. Tapi begitu itu beredar, ternyata di setiap sekolah minta kan. SDA ada perpisahan, minta di live streaming acara perpisahannya, minta diadakan foto booth kan. Lama-kelamaan karena dia udah mulai profesional, akhirnya kalau ada sekolah yang minta ininya, dia pakai paket kan. Ada paket A 2 juta, paket B kalau sama live streaming 3 juta. Itu udah mulai pemasukan kan. Jadi dia datang ditambah sama orang foto booth, dikasih cuma kotak doang sama dia, foto booth silakan tuh ngasih 2.000, 5.000, 3.000, itu buat uang jajannya. Kalau yang uang paketnya tadi udah dikat sama sekolahnya buat uang bayaran sekolahnya. Jadi ini yang kita sampaikan ke Dewan, bahwasanya kegiatan kepramukaan sampai ke impact dan benefit. Mereka ikut pramuka, mereka dilatih, punya kemampuan, tapi menghasilkan buat mereka. Itu Tangsel Scout jurnalis ya. Kalau Tangsel Scout Rescue ya kita ada. Itu sampai bikin sekolah dayung kan. Jadi kalau kakak lihat di Google ada popcorn sekolah dayung popcorn, itu anak-anak kita Tangsel Scout Rescue. Jadi kalau saya makan dayung itu salah satunya Tangsel Scout Rescue. Jadi dia dilatih dayung. Di Tangsel ada TKK dayung sekarang kan. Dulu zaman saya berdekat nggak pernah ada TKK dayung. Ya kan, kalau TKK nyelam ada lah. Jadi TKK dayung masih jarang. Itu bisa dibikin TKK dayungnya nanti. Gitu. Nah ini latihan dayungan kan sudah di Pondok Jagung. Ini anak-anak penegak yang mereka pada latihan. Akhirnya kan orang yang nggak mau ikut pramuka jadi mau kan. Karena ada kegiatan yang buat dia keren ya. Gitu. Padahal ini sekarang udah mulai bayar. Jadi dia setiap kali latihan datang bayar 30.000 kan. Untuk operasional, untuk uang kan.
sampai bikin di sekolah dayung. Kalau sekolah dayung itu privat kan, 1 bulan ada yang dari 500 untuk anak SD, yang ini sekian ya kan. Artinya kita memberdayakan adik-adik pendidik kita untuk mencari uang tambahan sambil dia berpramuka. Lanjut. Ini cara saya melihat WhatsApp ya. Lanjut. Jadi kita suka ada pembinaan di kantor kan, jadi rutin kan, kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali ya kan. Karena kalau nggak begini nggak ada kerjaan saya nggak di kantor. Pekerjaan pramuka. Nah ini kan unit-unitnya kan, yang di Tangsel Stop Komunisi rumah besarnya. Mungkin di sini udah Sunan Gunung Jati rumah besarnya punya unit. Kita juga punya unit-unit ya. Ada Tangsel Stop Plannership ini kedai, ya kan. Ada Tangsel Stop Marching Band di sini yang tadi kursi di depannya. Itu kita. Lalu ada Tangsel Stop Jurnalis, Tangsel Stop Rescue, Starting Club, Tangsel Stop Football Club, karena ada Pak Yudo pemain kita nih, ya kan, dia pembinanya langsung. Lalu ada Tangsel Stop Historical Club, tadi yang memprogram lapak kilas, sejarah-sejarah, ya kan. Lalu ada Tangsel Stop Dai Club. Dulu kalau kita Dai Cilik, itu rame ya kan, ya kan, Dai Cilik di TV kan, itu rame kan lomba Dai Cilik. Nah kemarin alhamdulillah saya udah ikut lomba Dai Cilik di Kejati Banten. Nah, kita pengen ke depan adik-adik kita apa ya, biar gak generasi moral ya kan, ilmu agama juga tetap ditambahkan. Lanjut. Nah ini Kak, terima kasih dari saya, mohon maaf sebelumnya. Lagi-lagi saya sampaikan salam dari Kadispora saya. Awalnya berkenan hadir karena malam ini ada acara di puncak ya, kajian ya. Mungkin karena kelelahan ya kan, karena kita kalau udah akhir tahun anggaran kan biasanya di lari nih Kak. Ya kan, alhamdulillah kalau bidang kasih dia semua bidang lain yang belum melaksanakan. Ya kan, kalau bukan kita kan perempuan Kak. Kalau perempuan itu kan beda ya. Stronger itu the power of emak-emaknya itu kelihatan. Ya kan, pokoknya kalau ada yang belum dijual harus ada, jangan sampai silpa. Karena kalau silpa kita yang malu, bisa kita minta tambah anggaran, nanti pas awalnya akan dibilang, ya kan, dikasih sedikit aja nggak habis, belum tak banyak lagi kan gitu. Nah akhirnya pagi ini masih ada di puncak di kegiatan kepemudaan, Pak Sekdis kita juga acara yang lain. Kalau Pak Wali Kota selalu pesan sama saya, kolaborasi kan. Pramuka itu dahsyat. Jangan pernah malu cari ilmu di tempat orang lain. Karena kadang-kalanya kita merasa hebat, di luar sana dia lebih hebat lagi. Dan salah satunya di UIN Sunan Gunung Jati. Hasil plus buat teman-teman. Saya sedikit ngasih ini sebenarnya bukan bahasa saya. Ini pada saat saya kunjungan kepada ngasih buku. Ini kutipan dari buku Sri Sultan Hamengkubuwono X tentang pramuka. Orang yang paling ini oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Jadinya Mabidanya Jogja dia berpatokan pada hadis ini nih, ya kan, gitu loh. Untuk itu kita punya sesuatu yang punya skill, punya expertise, harus jadi master class. Saya yakin di sini master class semua. Pembinanya master class. Anak-anak master class, pembinanya pasti lebih dari master class. Karena nggak mungkin tercipta generasi yang begini kalau bukan dibantu orang-orang hebat kan. Salut kan. Kali ini ketemu dengan pembina pramuka dari dokter kan. Kalau di Kuala tuh banyak yang profesor, cuma kalau di depan jarang kan. Ya kan, kalau di SD palingnya SPDI kan. Jadi ya kan, ini ada orang-orang yang bersama kita. Insya Allah Kak, kita pada ini bermanfaat buat kami semua, buat semua. Saya mohon maaf kalau di luar skenario yang jelas saya merasa apa karena masih ada di pramuka di ini gitu ya. Selama ini dalam pramuka Yudin sudah saya aja cari daya terus sih nggak bisa ketemu sama anaknya. Nggak tahu kenapa ya, karena mungkin dia merasa di masuk ke Jakarta, ke Banten ya kan, tapi kalau wilayah kan dia masuk ke Tangsel, Ciputat ya, gitu. Akhirnya kita bergeser ke Universitas Pamulang, masih ada ribuan orang,
tapi pramuka juga nggak begitu jalan. Makanya untuk mereka dia Pak, kita satu lagi kunjungan kerja Pak ke depan Bandung. Saya langsung ingat Sunan Jati. Apa tuh? Karena saya Apa ya saya sering dapat protokoler ya. Kemarin saya siap. Itu waduh. Saya jadikan status saya cuma pengen bosnya ada yang begini walaupun ya kami juga kesal ya gitu. Kira-kira kurang lebih mohon maaf, terima kasih banyak. Apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan, tapi saya yakin mereka semua bisa menghubungi dan awal dengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, luar biasa. Itu tadi pramuka di Kacamata Dispora Tangerang Selatan. Tapi tak untuk jika bicara pramuka, tak untuk rasanya juga tidak menyimak ataupun menyaksikan yang pandang dari gerakan pramuka UIN Gunung Jati Bandung. Bersama inilah video profil gerakan pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat menyaksikan. Di atas indahnya bumi Pasundan, berdiri kokoh gerakan pramuka gugus depan kota Bandung yang melahirkan tunas-tunas bangsa, menjunjung tinggi kode kehormatan gerakan pramuka, Trisatya dan Dasadharma. Gerakan pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung menjadi wadah pengembangan karakter berakhlak mulia, terletak di wilayah timur kota Bandung, berdiri sejak 27 Juli tahun 1979. Gerakan pramuka telah menorehkan banyak prestasi, menjadi gerakan pramuka percontohan di Indonesia. Datang dari berbagai penjuru Nusantara, anggota gerakan pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung dimurni dalam 6 satuan yang dihimpun menjadi 2 amalan dan 2 raja, Sunan Gunung Jati, Paku Batu. Ambalan Sunan Gunung Jati menjadi wadah bagi para pengangkat anggota putra gerakan pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk tumbuh kembang dan belajar agar dapat menjadi pribadi yang tangguh. Ambalan Pakuwati menyadari anggota putri yang masih berusia penegak di gerakan pramuka UIN Sunan Gunung Jati untuk berproses dan berkembang menjadi pribadi yang peka dan sigap, juga visioner. Rencana Sunan Gunung Jati, wadah pengembangan karakter mandiri dari segala aspek, baik sosial dan ekonomi dengan lingkaran Islam. Tokoh Sunan Gunung Jati sebagai tuntunan hidup. Rencana Pakumbati disiapkan sebagai wadah wanita cerdik anggota pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk berkarya, bersatu dan menciptakan sebuah kesinambungan. Disinilah anggota pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung, golongan Bangga dan Pandega dihimpun untuk mendapatkan ilmu kepramukaan, inovasi yang terus dilakukan, prestasi yang terus diraih, membuat semakin banyak generasi baru yang terlahir. Tak puas dengan hanya membutuhkan ilmu kepanduan, anggota gerakan pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga memiliki kemampuan lebih dari ini. Inilah nadi kebanggaan pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Unit Search and Rescue
wadah pengembangan minat dan bakat mengenai pengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat. Dibekali ilmu survival, penanganan bencana, sehingga diharapkan anggota UNISA mampu menjadi relawan pramuka yang berjiwa sukarela. Unit Lingkungan Gerakan Pramuka. Bukti cinta pada seni budaya Indonesia pun harus dipupuk dari diri anggota pramuka UIN Sunan Jati Bandung. Maka hadirlah Unit Lingkungan Gerakan Pramuka sebagai tempat bagi anggotanya untuk mengasah kemampuan di bidang seni dan budaya, baik tarian, tarik suara, maupun alat musik. Berbahagialah jiwa-jiwa yang tumbuh kecintaan untuk melestarikan budaya tanah airnya. Unit Pers dan Komunikasi. Jika setiap pramuka adalah kantor berita, maka Unit Pers dan Komunikasi menjadi jantung dari gerakan pramuka UIN Sunan Jati Bandung. Sebuah unit yang bergerak di bidang kejurnalistikan dibekali keahlian tentang fotografi, videografi, desain grafis, penulisan, dan broadcasting, mengantarkan anggotanya menjadi kantor berita pramuka yang terpercaya. Unit Protokol sukses dipercaya menggarap beberapa event besar dan penting. Unit Protokol banyak mendapatkan kepercayaan dari berbagai lembaga terkemuka. Unit Protokol sebagai tempat bagi anggotanya untuk mempelajari tentang keprotokolan, tata penghormatan, tata tempat, dan tata upacara. Maka belajarlah tunas-tunas paripurna yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme. Unit Madu Suara Residen UIN Bandung, wadah untuk mengembangkan minat dan bakat anggota di bidang musik seperti mesin dan orkestra angklung. Saatnya suara-suara merdu menggembira sehingga ia ingin meningkatkan kemampuan bermusik. Unit KDPK. Jiwa kesuksesan dan entrepreneur muda sudah menjadi visi anggota pramuka UIN Sunan Jati Bandung. Impian tersebut akan terwujud melalui unit koperasi dan pengembangan kewirausahaan. Unit ini dibentuk sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota untuk mewujudkan urus depan yang mandiri. Pelajaran hidup ditulis dengan sejuta cara dan makna. Semua berawal dari keinginan setiap anggota untuk menjadi pelajar kenegaraan. Maka pintu gerakan pramuka UIN Sunan Jati Bandung terbuka lebar untuk menyambutnya dengan tekad yang kuat dan keinginan yang besar. Jadilah kami seorang pramuka dengan jiwa kepemimpinan. Pengabdian adalah bukti setiap anggota gerakan pramuka UIN Sunan Jati Bandung yang senantiasa bersinergi, menunjukkan kontribusi nyata melalui kegiatan-kegiatan yang mampu mengeluarkan semangat. Dan inilah kegiatan-kegiatan persembahan dari gerakan pramuka UIN Sunan Jati Bandung. Pengenalan kepramukaan. Buku nasional. Pekan Ramadan. Dan profesi pelepasan wisuda anggota gerakan pramuka UIN Sunan Jati Bandung.
melakukan berbagai upaya untuk mencetak generasi emas bagi fondasi berdirinya rumah ini. Badan Pemuka UIN Sunan Jati Bandung telah menorehkan berbagai prestasi demi eksistensi dan dedikasi mereka. Pengibaran bendera merah putih 1000 meter di TVRI. Panitia Perkemahan Wirakarya Nasional ke-14 di Jambi. Panitia Jambore Nasional ke-11 tahun 2022 di Cibubur. Tentu semua perjalanan tak selalu mudah dilalui. Semua prestasi tak semudah itu mampu diraih berkat dorongan yang kuat. Sosok pemimpin menjadi pemandu bagi setiap langkah menuju cita-cita. Dengan penuh hormat dan rasa bangga, perkenalkan inilah Ketua Majelis Pembimbing Gugus Kepala. Dan inilah kami, tunas-tunas harapan bangsa, pengemban risalah suci yang akan terus berkontribusi untuk negeri dan menjaga masa depan Indonesia. Ya, itulah tadi profil Kantor Pramuka UIN Sunan Jati Bandung. Hadirin yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Ketua Gugus Depan 23